Presiden Prabowo Subianto telah menyusun dan menetapkan Kabinet Merah Putih. Dalam kabinet ini, sejumlah kementerian telah ditetapkan. Beberapa ada yang dipisah atau dipecah. Di antaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dipisah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Saat ini saya sudah di Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pak Menteri yang baru. Oke, ini adalah Pak Hanif Faisal Rafiq. Bapak, apa kabar? Baik, Mas Yogi. Saya lihat Bapak sudah tancap gas nih Pak. Udah 2 minggu udah kemana-mana, saya sudah ke tempat pengelolaan sampah, sudah ke tempat-tempat atau inovasi-inovasi pengelolaan sampah, juga ke kediaman Pak Emil Salim kemarin. Ini gimana Pak impresinya? Rasanya jadi menteri gimana Pak? Silakan. Masih belum merasa benar. Oke, belum Masih menteri. seperti biasa. Saya Oke. rasa ya yang kerjaan rutin ya, Mas Yogi. Jadi saya rasa yang telah kita lakukan bersama memang sudah direncanakan Betul. dari awal gitu, sehingga tidak terlalu terlalu berat untuk kita, karena memang seperti itu kerjaan dan kegiatan kita. Oke. Nah, ini sudah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, kira-kira ada nggak Pak program prioritas yang akan menjadi ya backbone-nya ke depan nih Pak? Sebenarnya prioritas siapapun nanti menteri yang menangani lingkungan, tentu 3 isu utama yang hari ini terjadi di seluruh belahan bumi kita menjadi hal yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan, yaitu triple planetary crisis, 3 krisis utama yang kemudian telah mempengaruhi semua kehidupan kita, yaitu yang pertama perubahan iklim, climate change, yang diakibatkan dengan meningkatkan gas rumah kaca, CO2, karbon dioksida atau yang setara dengan karbon dioksida. Kemudian yang kedua adalah waste pollution atau sampah, polusi sampah. Kemudian biodiversity loss. Jadi ketiga isu utama ini saling berkaitan, satu sama lain saling memperparah, sehingga semua insan lingkungan dan semua kita tentu dimintakan untuk dengan segala upaya dan dayanya mengkontribusikan dirinya untuk melakukan combat terkait dengan triple planetary crisis, tidak terkecuali di Indonesia. Jadi di Indonesia itu 3 hal itu yang kemudian karena kita di Jakarta, maka persoalan yang waste pollution ini menjadi penting untuk kita dulukan, untuk kita sikapi lebih awal. Oke. Nah, tadi kan menarik di Jakarta soal waste and pollution ini Pak. Nah, kalau kita bicara mengenai waste dan pollution sendiri, dari yang sudah pernah kita temui sehari-hari, misalnya seperti masalah sampah atau masalah kualitas udara, itu apa sih kira-kira gerakan yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan ke depan untuk memperkuat kualitasnya nih Pak? Ya, di Indonesia masalah sampah belum selesai, jadi masih relatif banyak PR yang harus diselesaikan, meskipun di kabinet yang sebelum kita tentu para pendahulu kita telah berupaya untuk menyelesaikan itu. Kemudian juga kalau kita di Jakarta, maka kualitas udara yang sehat juga menjadi hal yang penting, karena dari indikatornya secara reguler udara Jakarta itu tidak bagus. Jadi 2 hal itulah yang kemudian memantik kita semua untuk menyelesaikannya. Karena ini di depan mata dan terjadi setiap hari. Beda dengan banjir temporari, kemudian rob temporari. Tapi kalau sampah dan udara tidak sehat ini berjalan secara kontinu di muka kita. Untuk di Jakarta sampahnya ini fenomenal. Jadi hari ini sampah produksi Jakarta mencapai 8.000 ton per hari. 8.000 ton per hari itu kalau satu truk itu 8 ton, maka ada 1.000 truk tiap hari produksi sampah Jakarta. Itu semua mestinya diatur dengan tata kelola yang baik sehingga tidak menumpuk. Ya, ternyata berbeda karena pemilahan tidak terjadi dengan efektif di hulu,
Sehingga hari ini dari 8.000 ton per hari itu, maka 7.500 ton itu dikirim ke Bantar Gebang, TPA terpadu kita nyebutnya, TPA T Bantar Gebang. Selama 89 sampai hari ini ada hampir lebih dari 55 juta ton sampah telah menumpuk di Bantar Gebang. Ini kalau kita lihat tingginya hampir 40 meter lebih, banyak media menyatakan gitu. Itu setara dengan gedung bertingkat 16, ya, 16 tingkat. Jadi ini tentu menyebabkan kerusakan di lingkungan yang luar biasa. Dua hal pokok ini yang harus kita selesaikan. Jadi ada satu sisi ada tumpukan sampah yang sebesar 55 juta ton di satu tempat, dan itu tidak mudah menyelesaikannya. Kapasitas kita masih sangat kecil dibandingkan dengan tumpukan sampah itu. Juga sampah harian yang mencapai 7.500 ton per hari. Nah, ini upaya serius harus kita lakukan. Langkah-langkah itulah yang kemudian mengharuskan saya pada kesempatan pertama begitu saya ditetapkan, dilantik oleh Pak Presiden Prabowo sebagai Menteri Lingkungan Hidup, itu menjadi hal yang harus saya tangani. Sehingga dua hal ini harus kita ambil langkah-langkah cepat untuk penanganannya. Yang pertama terkait dengan sampah yang 55 juta ton, itu segunungan dengan tinggi hampir 40 meter, itu harus kita lakukan landfill, penutupan tanah. Karena kita tidak bisa memilah dengan besarnya itu dengan kemudian belum lagi sampah yang datang. Sehingga langkah paling efektif tentu kita lakukan penutupan menjadi ruang terbuka hijau. Di sisi lain, sampah yang ada di dalamnya, yang sejumlah 55 juta ton, itu harus kita kelola metannya. Apakah metan itu kemudian kita gunakan, kita komersialkan, atau kita flare, kita bakar sehingga metannya hilang. Ini juga akan mengurangi reduksi metan di TPA itu yang cukup besar. Ini langkah pertama yang harus kita selesaikan. Juga bisa metan itu disalurkan ke penduduk dengan jaringan pipa-pipa yang sederhana, namun terkoneksi aman, bisa digunakan untuk bahan bakar dan seterusnya. Ini harus segera, dan kami sedang menyusun detail langkah-langkah pemerintah pusat, karena tentu sampah ini sejatinya menjadi tugas kita bersama. Kita tidak bisa melempar ini tanggung jawab kabupaten, provinsi, tapi kalau sudah menjadi masalah besar, maka kita harus turun bersama. Kita lupakan batas-batas kita, tetapi tanggung jawab akhir tentu Menteri LHK yang harus tanggung jawab, sehingga kami akan intervensi pengelolaan sampah di Bantar Gebang sampai selesai. Terus bagaimana dengan yang 7.500 ton per hari, yang hari ini setiap hari terus menimbun di Bantar Gebang. Jadi secara umum maka komposisi sampah di Jakarta itu hampir 49% merupakan sampah organik. Sampah sisa makanan, baik itu food waste maupun food loss. Hampir 4.000 ton per hari. 4.000 ton food waste per hari ini kalau kita lihat sumbernya ada dua yang kelompok besar. Rumah tangga, food waste dari rumah tangga menyumbang 50% dari 4.000. Kemudian sisanya point source yang tadi kami sebutkan, perkantoran dan lain. Maka langkahnya harus kita bedakan juga. Sumber pertama 2.000 point source atau oleh perusahaan yang badan hukum dan badan usaha atau kawasan, sisanya 2.000 adalah masyarakat. Maka yang 2.000 itu harus kita paksa. Harus ada intervensi dari Kementeri untuk meyakinkan bahwa ini harus selesai. Kita harus ambil langkah. Ya, kami telah memutuskan bahwa tidak boleh lagi point source, badan usaha, badan kawasan, perkantoran, membuang food waste-nya di TPA. Kita larang sekali. Nanti kami akan kawal, kami akan berikan sanksi yang diperlukan bila mana itu dilanggar. Karena ini penting. Yang 2.000 ton wajib mereka kelola sendiri. Melalui apa? Udah banyak cara. Ada dengan menangkap proteinnya melalui black soldier fly atau maggot ya bahasa kita. Itu sudah berkembang. Ecopreneur ini sudah berkembang di Jakarta. Jadi food waste akan selesai bahkan menjadi tambahan pendapatan, circular economy, dan ini sudah terjadi. Tinggal kita scale up dan kita paksa dengan instrumen kita. Sehingga yang 2.000 tadi selesai. Kemudian bagaimana 2.000 yang di rumah tangga? Tentu kita harus berpikir arif. Tidak mungkin kemudian rumah tangga kita bisa kompilasi dengan presisi seperti yang di point source. Makanya kita akan membangunnya melalui memberikan decomposer semacam bag atau ini
kantong polybag, ya ya. seperti apa ini ember yang Ah. untuk mengolah harian. Oke, Ini oke, nanti oke. akan dikolek di badan sampah Oke, oke, unit. oke, oke. Sehingga dengan demikian sebagian nanti akan jadi maggot, sebagian lagi akan jadi decomposer menjadi composting. Apa alasan kita impor coba kalau sudah seperti ini? Maka saya saya akan tidak akan memberikan rekomendasi impor untuk plastik. Sudah cukup. Sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini mau nggak mau kita harus impor karena ternyata produksi kertas kita itu juga menyumbang devisa karena diekspor juga hasil kertasnya, sehingga kita tidak boleh mematikan itu. Nah, jadi dua kebijakan yang harus kita ambil bahwa kita masih akan memberikan jalan impor kertas, tetapi dengan catatan impuritasnya, faktor pengotornya tidak lagi 1-2%, harus 0,0 sekian persen. Lebih ketat ya Pak? Iya, lebih ketat akan kami berikan rekomendasi. Selanjutnya kami hanya akan memberi rekomendasi impor kertas bila mana impuritasnya juga harus selesai juga diolah. Harus ada insenerator yang kemudian mengolah itu menjadi habis. Nah ini kalau itu tidak terpenuhi maka kami tidak akan memberikan rekomendasi. Berikutnya bahwa kami hanya akan memberikan rekomendasi bila mana si pengimpor bahan baku kertas ini juga bertanggung jawab atau ikut membina bank sampah unit yang ada di hulu-hulu penghasil. Dengan demikian kalau dia membina bank sampah unit, ada produksi sampah yang bisa untuk dia sendiri. Maka itu yang akan kami wajibkan kepada teman-teman importir kertas daur ulang. Bagaimana dengan plastik? Plastik kita berlimpah. Jadi keperluan hanya sekitar 9 juta gitu. Kemudian impor itu hanya sekitar 2.000 ton per tahun, 260 ton per tahun. Sementara produksi plastik Jakarta saja itu sudah di angka 400 ton per tahun. Jadi apa alasan kita impor coba kalau sudah seperti ini? Maka saya tidak akan memberikan rekomendasi impor untuk plastik. Sudah cukup, sudah cukup. Jadi kita wajib memanfaatkan plastik yang ada di dalam negeri. Kan industri daur ulang, recycle, itu dimaksudkan untuk menyelesaikan sampah. Kalau kemudian recycle digunakannya tambah mendatangkan sampah, ini tambah membuat kita mendolim kepada masyarakat dan alam kita. Kita akan akhiri impor plastik karena memang potensi plastik cukup besar. Karena ternyata komponen plastik yang diimpor itu sama persis dengan plastik yang ada di sampah kita. Kami sudah cek langsung, ada tutup botol, ada bekas minuman mineral, ada bungkusan air yang suplemen dan lain itu sama persis komponen-komponen yang diimpor itu dengan sampah plastik yang ada di Jakarta. Sehingga alasan apa lagi? Nah, saya melalui kewenangan saya akan hentikan rekomendasi impor plastik. Titik. Jadi itu bukan akan mematikan mereka, enggak, tetapi akan menumbuh kembangkan industri pilah sampah di hulu. Nah, kemudian bagaimana dengan sampah yang lain? Tentu kita akan aktifkan kembali yang dimandatkan di dalam Perpres nomor 35, ada waste to energy. Bahasa kita pembangkit listrik tenaga sampah yang kemudian harus menjadi mandat kepada para pemerintah provinsi untuk menyelesaikannya. Memang di dalam waste to energy kita akan mengkompensasi biaya yang tidak bisa dihindari, tetapi tolong jangan dilihat biayanya, tetapi permasalahan lingkungannya akan mengemuka. Jadi kalau sisanya tadi, kalau udah sisanya tinggal 2.000 selesaikan dengan waste to energy, selesai itu barang. Memang investasinya juga tidak terlalu besar, sampai sekitar 4-5 triliun. Nah kemudian biaya operasionalnya katakanlah kemudian kurang 1 triliun sekian. Tetapi kan masih ada listrik yang dihasilkan. Juga kita harus berani memberikan tipping fee untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau itu terjadi, semua termaintain dengan baik, insya Allah sampah itu tidak perlu lagi ke Bantar Gebang. Bantar Gebang paling banter hanya sekitar 2.000-an. 2.000-an itu semuanya akan menjadi masuk di dalam dua sisi. Pertama reuse derived fuel (RDF) dan sisanya habis di insenerator dalam bentuk pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy. Ini masalah sampah
selesai. Nah, kemudian hari ini kami sedang mendesain, mestinya selesai. Secara teori mestinya selesai. Nggak ada lagi yang kita kegelisahan. Ini saya juga heran, berapa puluh tahun kok nggak selesai-selesai. Masuk media mana-mana, CNN dan lain-lain. CNN udah berkali-kali seperti ini. Saya selalu baca rilisannya tentang sampah di Bantar Gebang, impor sampah. Dan saya sangat tertarik, sehingga itu yang mendorong saya mendapat data sekunder tadi untuk menelusuri kembali. Alhamdulillah, strukturnya udah selesai. Sebenarnya ini tinggal pelaksanaannya. Saya sebagai menteri akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ini harus selesai. Siapapun yang kemudian tidak mengikuti ini, kami akan menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada saya untuk mengontrol lingkungan hidup di Indonesia ini agar baik. Saya akan tegakkan itu. Insya Allah dengan segala instrumen yang saya miliki, saya akan tegakkan itu. Presiden sendiri sudah batuk, katanya udah hampir 4 minggu. Penyebab yang paling dominan adalah polusi udara. Kami mohon kepada pemerintah agar dapat menindaklanjuti supaya kami bisa menghirup udara segar lagi. Ya, untuk yang udara tidak sehat, kami juga sudah menyusun desain rencananya. Dari komposisi hasil penelitian kami, beberapa sumber teridentifikasi. Dari bahan kendaraan bermotor, itu cukup besar, menyumbang cukup besar terkait dengan polusi udara di kita. Kemudian industri, kemudian pembakaran terbuka. Kami akan tidak segan-segan menekankan akan melakukan tindakan hukum terkait dengan open burning. Pembakaran terbuka pada TPA ilegal akan kami tertibkan. Ada sekitar 62 unit yang identifikasi kami, open burning yang ada di Jakarta. Itu digunakan oleh beberapa oknum untuk mengambil keuntungan. Tidak ada kata lain, open burning harus berhenti di Jakarta karena menyumbang 13% dari komposisi udara jelek di Jakarta. Kemudian berikutnya terkait industri. Industri juga menyumbang hampir 16% dari udara kotor di Jakarta. Ini juga harus kita tertibkan. Kami telah menyusun rencana jadwal untuk mereview emisi polutan-polutan yang keluar ada di 260 industri yang menurut indikasi kami menggunakan boiler untuk tenaga listriknya. Kami akan tertibkan itu. Kalau memang tidak mampu menjaga polutan yang dikeluarkan dari bahan bakarnya, semisal batubara, wajib mengganti batubara atau berhadapan dengan hukum. Kemudian hampir 31% sampai 41% itu yang disumbang oleh kendaraan tadi. Nah, kendaraan tadi ini agak ribet nih, karena ada 24 juta kendaraan di Jakarta ini. Ini yang kemudian harus kita selesaikan secara bertahap. Kita akan memastikan dengan Pak Menteri Perhubungan ditaatinya azas-azas emisi yang dikeluarkan oleh transportasi besar, terutama truk besar ini. Truk itu seperti truk, dump truck, bus ini termasuk dalam kategori itu. Itu menyumbang cukup besar. Nah, ini harus kita selesaikan dengan adanya penyaring udara yang harganya juga tidak terlalu mahal sebenarnya. Kurang dari 3-4 juta sudah bisa, tapi itu wajib untuk semua truk. Bagaimana dengan angkutan massa di Jakarta? Saya akan meminta kembali DKI memberikan roadmap kepada saya terkait dengan bagaimana electricity angkutan massa itu disusun. Nah, kalau itu sudah, kami akan meminta mereka melakukan percepatan karena ini demi menjaga udara segar. Kemudian semua itu kemudian konvergensi menjadi aerosol yang menyebabkan udara itu bertahan kotor. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus kemudian menurunkan ini ke bumi. Caranya gimana? Ya harus ada hujan. Nah, hujan TMC, teknologi modifikasi cuaca, itu satu kali flight untuk menciptakan awan dan menurunkan hujan, ya sekitar 22 miliar itu. Nah, kalau itu untuk 10 hari cukup. Sehingga kalau 1 bulan hanya cukup 2 kali terbang. Jadi kalau 1 tahun, ya cukup kurang dari 50 miliar kita sudah selesaikan. Sehingga kalau nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan seluruh komponen, kalau indikator udaranya sudah pada angka biru, bukan sudah mendekati kuning, nggak usah menunggu lama, harus turunkan hujan. Sehingga harapan saya, tahun depan tidak lagi masalah udara kotor, udahlah selesai. Dan cukuplah itu, kita hal yang sederhana masa sih nggak bisa menyelesaikan. Masih banyak itu pengendalian terhadap
sumber daya alam. Yang paling krusial adalah mencegah gambut itu mengimisi. Emisi terbesar Indonesia disebabkan oleh lahan gambut. Itu belum lagi harus kita lakukan. Itu lebih kompleks daripada hanya sekedar sampah dan udara ini. Saya yakin kita kerjasama semua, kita akan bisa menyelesaikan. Jakarta tidak boleh kita tinggalkan. IKN kita boleh mempunyai ibu kota baru yang luar biasa, tetapi Jakarta dengan 11,4 juta, dengan segala sumber daya ekonominya, tidak kemudian dengan gampang kita lupakan. Kita harus melakukan ketahanan terkait dengan kondisi lingkungan di Jakarta ini. Gitu Mas Yogi. Langkah pertama dari Menteri ini sebetulnya masalah yang dekat tapi kompleks ya Pak. Iya, kompleks. Jadi tidak hanya si sampah ini, tapi juga ada kualitas udara. Ya. Kita nanti seizin Pak Presiden tentunya akan memulai segera carbon trading. Jadi carbon trading yang selama ini belum dilaksanakan, kami akan mulai. Sekarang sedikit ke program jangka panjang Net Zero Emission Indonesia ini apa tantangannya Pak ke depan kira-kira? Net Zero Emission saat ini kita sedang menyampaikan second edition. Second edition itu Rational Determining Contribution. Upaya kita menurunkan gas rumah kaca dengan target yang diperketat. Jadi kita akan di tahun 2030 target kita. Mas Yogi nanyakan target kita akan menentukan batas atas emisi. Semua sektor kecuali energi, karena energi masih struggle ya, masih harus ada melihat segala komposisi yang ada di landscape kita. Iya, kita akan transisi di energi. Tetapi yang lain stop, harus di puncak. Nah, sehingga 2030 sudah decline, turun. Nah, kecuali polu sudah harus mulai sekarang. Turun nih, polu nggak boleh kurang daripada turun. Sehingga pada saat sektor lain itu belum bisa turun, maka polu akan menjadi akselerasi. Semakin besar polu turun ke bawah, yang atas akan ketarik. Sehingga yang disebut net zero seperti itu. Kemudian di sektor NDC, kita menambahi satu sektor blue carbon. Yang selama ini belum dihitung, kita masuk. Jadi target-target itu yang akan kita kawal. Kita nanti seizin Pak Presiden tentunya akan memulai segera carbon trading. Jadi carbon trading yang selama ini belum dilaksanakan, kami akan mulai. Karena mau tidak mau kita harus menjaga, membangun iklim perdagangan karbon untuk kemudian menjaga dinamisasi karbon ini bisa bergerak gitu, tidak menjadi cost center, tetapi harus menjadi benefit center. Sehingga sebenarnya masalah dunia ini, masalah iklim ini, hanya satu masalahnya. Bagaimana kita mampu mengendalikan mereduksi emisi karbon CO2 atau yang setara. Karbon dioksida itu harus benar-benar kita bisa rim. Kalau itu nggak bisa rim, ya kita nggak semua disaster akan muncul. Jadi kuncinya hanya bagaimana kita mengendalikan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Nah, itu yang utama kita. Sehingga segala upaya akan kita lakukan, termasuk membangun iklim ini menjadi transaksi-transaksi yang menyemarakkan kita semua untuk berlomba-lomba meningkatkan emisi. Siapa yang bisa mengurangi emisi akan kami berikan kredit karbon. Siapa yang memiliki kredit karbon, artinya ada nilai uang di sana. Silahkan diperdagangkan sehingga akhirnya timbullah ini iklim untuk berlomba-lomba mengurangi emisi. Sampah tadi yang kita kurangi metannya kita bisa kasihkan kredit. Kemudian sampah kertas yang ketangkap kita bisa kan keluaran kredit. RDF yang pembangkit listrik tenaga sampah waste to energy ada kreditnya. Itu yang sederhana aja. Belum nanti pengurangan motor ada kreditnya, termasuk bahan bakar SPBU kami minta mandatnya harus sulfurnya 50, ya ada kreditnya. Jadi semuanya kita bangun sehingga berlomba-lomba kita berbaik hati tapi ada rezekinya. Mungkin semacam itu desainnya Mas Yogi. Artinya nanti di Conference of Parties ke-29 di Baku apa yang akan diusung Indonesia? Apakah bagian ini juga akan dibawa ke sana Pak? Salah satunya itu, kami akan menyampaikan kepada dunia luar bahwa kami akan mulai Indonesia carbon trading akan kami mulai. Tetapi nanti ada special info yang akan menyampaikan itu. Pak Azim yang akan kemudian ditugaskan oleh Pak Presiden menjadi utusan khusus kita di dalam acara climate change itu. Jadi di sana Pak Azim memerintahkan kepada kita untuk mengelaborasi, melakukan bilateral meeting untuk mendiskusikan
tentang potensi kita. Kita bukan potensi, kita mempunyai stok karbon penurunan emisi di angka 577 juta ton. Itu angka tahun 2018 sampai 2020. Angka ini tidak terkait dengan kewajiban memenuhi NDC, tetapi angka ini bisa kita mintakan kontribusi ke internasional. Nah ini Pak Hasim minta saya aktif di sana untuk diskusi dengan banyak pihak, potensial potensial kontributor untuk masuk ke Indonesia untuk berkiprah bersama-sama. Ini nilainya cukup besar. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang kita ada 600 juta ton CO2. Itu semua Pak Hasim minta ini jangan jadi angka saja, bagaimana bisa membangun, mendayakan sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi itu yang nanti akan kita lakukan di COP di Baku, Azerbaijan, yang insya Allah akan dipimpin Pak Hasim, saya juga akan ikut, Pak Menteri Kehutanan juga akan ikut, beberapa menteri tentu akan ikut. Jadi dengan segala agendanya masing-masing, tetapi pada satu tujuan untuk mempromosikan dan menggali potensi pendanaan bagi pembangunan iklim di Indonesia. Dari kacamata Pak Menteri sendiri nih, peran Indonesia dalam upaya untuk memberikan solusi perubahan iklim dan pemanasan global itu sepenting apa Indonesia, Pak? Indonesia itu pasarnya besar. Jadi, banyak orang mengatakan besar. Ini indikasinya apa? Hampir semua duta besar kemudian ingin berdiskusi, menjadwalkan diri untuk ketemu kami karena kami focal point di iklim. Kenapa kita besar di dunia? Kita mempunyai gambut seluas 13,9 juta hektar atau dengan kawasan hidrologisnya seluas 24 juta hektar. Itu potensinya karbon luar biasa. Makanya saya sebut tadi upaya penurunan emisi gas rumah kaca paling penting Indonesia adalah menjaga gambut jangan kering, jangan terbakar. Itu cukup, udah. Itu potensi karbonnya itu 20 kali dari lahan mineral yang di hutan-hutan itu, lahan yang berupa tanah biasa yang ada pohonnya itu, maka lahan gambut itu 20 kali lebih tinggi. Kemudian kita punya mangrove 3,3 juta hektar. Itu potensi soil karbonnya juga 5 kali dari yang di tanah daratan. Itu cukup besar. Belum lagi nanti bekas-bekas tambang itu yang kemudian digunakan sebagai CCS, ya, carbon capture storage. Ini yang mau masuk banyak, tetapi kita belum berdiskusi dengan detail karena tentu segala aspek lingkungan harus kita atur, kemudian aspek perdagangan kita atur, hak negara harus kita jaga, hak masyarakat harus jaga, kedaulatan negara menjadi utama. Jadi itu nanti banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi dengan posisi itu ya, apakah Indonesia besar? Besar sekali. Kita aja yang tidak percaya kita besar. Kita cukup besar. Jangan sampai kita tidak percaya kita besar. Potensi penanganan karbon kita besar, potensi kontribusi lingkungan kita besar. Yakinlah kita yang diperlukan sekarang hanya menumbuhkan kepercayaan diri, kata Pak Presiden, bahwa kita memang akan menjadi besar dan memang kita adalah besar. Gitu ya. Ini kita kalau bicara mengenai lingkungan nggak akan habis ya Pak. Iya. Dekat tapi kompleks. Ya. Ini Pak Hanif, terima kasih atas pembahasannya hari ini. Tapi sebelum ditutup saya mau kasih kuis sama Pak. Waduh. Hanif nih Pak Menteri. Ini trivia aja Pak ya. Iya. Jadi saya akan sebutkan satu hal, nanti Bapak sebutkan apa kata yang pertama terlintas. Ini ringan kok Pak. Iya. Jangan deg-degan Pak. Deg-degan dong. Kita boleh trivianya nih. Liburan, pantai atau gunung? Gunung. Olahraga, sepeda atau lari? Lari. Makan bubur diaduk atau tidak? Tidak. Tidak diaduk. Kopi atau teh, Pak? Kopi. Pilah sampah artinya? Dapat uang di sana. Udara bersih adalah? Kita menjadi wajib karena sehat. Oke, terakhir. Indonesia, Pak. Jaya dan merdeka besar. Oke, Pak Hanif, Pak Menteri, Makasih ya. terima kasih banyak. Masih Selamat dan semangat sekali lagi. Sukses.